untuk dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memujinya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mohon anak-anak di rumah duduk dengan baik, diam, sikap yang sopan, tertib di dalam rumah masing-masing ya anak-anak. Saatnya kita berdoa. Sikap doa ya, lipatkan tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh datang lagi untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga diberi kesehatan ya Bapa. Kiranya Engkau tolong kami di dalam rumah masing-masing saat ini ya Bapa. Kami mau merenungkan, memuji Engkau dalam kehidupan kami. Engkau boleh bawa kami dalam anak yang baik, anak yang patuh kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita 49. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, kita sudah memujinya. Kita melanjutkan lagu kedua, nomor 97. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tibanya kita mau mendengar firman. Halo anak-anak, senang sekali saya Rosa Indri kembali berjumpa dengan kalian dalam video ibadah kita. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Rosa akan pimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, Allah yang kekal, Tuhan pencipta langit bumi beserta seluruh isinya, dan kami yang adalah puncak dari ciptaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena pimpinan-Mu sehingga kami dapat Engkau pimpin untuk kembali beribadah kepada-Mu.
Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berikan kami hikmat kepandaian agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-31. Anak-anak di rumah dapat membuka Alkitab kalian. Jika kalian mempunyai Alkitab di rumah, anak-anak di rumah dapat membuka Alkitab kalian dalam Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-31. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini. Dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 di sini ditulis bahwa Tuhan Yesus datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Jadi setelah Tuhan Yesus mengajar ke tempat-tempat lain, dia kembali datang ke Nazaret. Nazaret adalah kota tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah dan lalu ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Pada ayat 16 di sini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pada hari Sabat ia datang beribadah ke rumah Tuhan. Ini juga mengajarkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan agar setiap kita pada hari Sabat, yaitu hari Minggu, kita juga harus datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita tidak boleh lalai akan hal ini. Beribadah ke rumah Tuhan pada hari Sabat adalah hal yang utama. Dan pada ayat 16 ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal itu. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan kepadanya atau kepada Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan telah dibukanya. Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari dua ayat ini, ayat 18 dan ayat 19, ini adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya, tepatnya dalam Yesaya pasalnya yang ke-11. Anak-anak bisa cek ayat kutipan firman Tuhan ini terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Dan kemudian ayat 20 kita kembali membaca, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat yang Tuhan Yesus kutip dari kitab Nabi Yesaya tadi telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena pada saat itu Tuhan Yesuslah yang dimaksud dari kitab Nabi Yesaya itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kemudian pasal 22, dan semua orang di situ membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, ketika orang-orang banyak dari firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika orang-orang banyak mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau perkatakan kepada mereka, mereka menjadi sangat takjub, sangat heran. Kenapa mereka heran? Karena mereka tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dikatakan di sini mereka mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf?
Orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus karena mereka adalah orang Nazaret. Tadi dikatakan di pasal 16 kan, Nazaret adalah kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Jadi mereka kenal siapa Tuhan Yesus, siapa Yusuf, siapa Maria. Lebih mudahnya mereka yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus pada saat ini adalah tetangga-tetangga Tuhan Yesus yang mengenal siapa Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus masih kecil. Jadi tetangga-tetangga Tuhan Yesus ini mereka heran mengapa Tuhan Yesus bisa berkata-kata dengan begitu indah. Mengapa Tuhan Yesus bisa mengutip nas Alkitab dan berkata-kata di depan mereka, mengajar mereka, dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam lubuk jantung mereka. Mereka heran, padahal Yesus adalah anak Yusuf. Siapa Yusuf? Pekerjaannya apa? Kita sudah pernah belajar, pekerjaan dari Yusuf adalah tukang kayu. Kalau pada zaman itu papanya atau orang tuanya menjadi tukang kayu, otomatis dia pasti mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi tukang kayu. Maksudnya di sini apa? Tukang kayu itu bukan seorang yang terpelajar, bukan seorang yang dididik untuk berbicara dengan baik, bukan seseorang yang dipandang orang banyak. Tetapi di sini karena mereka tahu itu Tuhan Yesus, anak Yusuf, si tukang kayu, tetapi Tuhan Yesus dapat berkata-kata dengan baik, dapat mengajar dengan baik, dapat bahkan Alkitab mengatakan dengan indah, mereka menjadi heran. Wah, Yesus, anak Yusuf si tukang kayu dapat mengajar dengan kata-kata yang baik. Nampak Tuhan Yesus itu apa? Berhikmat, terpelajar. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia Tuhan yang maha tahu, dia mengetahui semua yang ada di dunia ini termasuk isi hati setiap orang yang ada di situ. Kenapa Lause bilang Tuhan Yesus tahu isi hati setiap orang yang ada di situ? Kita dapat melihat dari ayat yang ke-23. Ketika Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini, sehingga yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya di Kapernaum, mengajar di Kapernaum, cerita itu juga tersebar sampai ke Nazaret. Makanya mereka mengatakan hal ini. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi pada ayatnya yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Maksudnya apa? Termasuk Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka yang ada pada saat itu tidak menghargai Tuhan Yesus. Karena apa tadi Lause bilang? Mereka kenal siapa Tuhan Yesus. Mereka memandang Tuhan Yesus sebelah mata. Tidak mungkin Tuhan Yesus berhikmat. Tidak mungkin Tuhan Yesus sepintar itu dalam berkata-kata. Makanya mereka meragukan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberikan contoh kepada mereka tentang dua orang nabi. Dua orang nabi ini adalah dua orang nabi yang pasti bangsa Israel kenal. Bangsa Israel tahu ceritanya. Karena apa? Telah dituliskan di kitab para nabi sebelumnya. Jadi mereka pasti tahu cerita tentang nabi ini. Dua nabi yang Tuhan Yesus jadikan contoh pada orang-orang di Nazaret adalah Nabi Elia dan Nabi Elisa. Kita lihat pada ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia
diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon, bukan janda-janda dari bangsa-bangsa Israel. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Nabi Elia Tuhan utus kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Padahal tadi kita baca banyak janda-janda orang Israel. Tapi Tuhan mengutus Elia kepada seorang janda yang bukan orang Israel. Begitu juga dengan Nabi Elisa. Ayat yang 27 kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama. Di ayat yang ke-27 kita lihat bersama-sama, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Tuhan Yesus kembali memberitahukan, dan yang sekarang adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa Tuhan utus menyembuhkan Naaman orang Syria, bukan orang Israel. Padahal tadi dikatakan banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka ditahirkan selain daripada Naaman yang bukan orang Israel. Dari kisah Nabi Elia dan Nabi Elisa ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada mereka bahwa memang para hamba-hamba Tuhan ini atau para nabi, termasuk dirinya sendiri, tidak dihargai di tempat asalnya. Dan kita melihat apa yang menjadi respon orang-orang Israel pada saat itu. Ayat yang ke-28, mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, ini adalah respon orang-orang di Nazaret pada waktu itu setelah mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, setelah mereka meragukan Tuhan Yesus, setelah mereka ditegur oleh Tuhan Yesus, mereka malah menjadi apa? Menjadi marah dan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Karena apa? Belum waktunya untuk Tuhan Yesus mati pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tidak bisa mati atas keinginan orang banyak. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan mati nanti di atas kayu salib atas keinginan dirinya sendiri. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa Tuhan Yesus sendiri mengalami kesulitan atau mengalami kendala pada saat ia mengajar orang banyak. Dia ditolak di mana? Ditolak di kota tempat dia dibesarkan. Ini juga terjadi pada kita pada saat ini, di mana banyak orang-orang yang ketika kita menyampaikan Injil Tuhan Yesus, ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mau percaya, bahkan menolak kita. Banyak terjadi hingga pada zaman sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil ditolak oleh dunia. Bahkan apa? Mereka juga dianiaya. Seperti Tuhan Yesus dianiaya bahkan hampir dibunuh oleh orang-orang Nazaret pada saat itu karena mereka marah dengan teguran, dengan pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi walaupun Tuhan Yesus ditolak, kita lihat pada ayat yang 31, setelah dia ditolak, dia hampir dibunuh, hampir didorong ke jurang atau dari tebing, dilemparkan dari tebing. Kita lihat ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia pergi ke kota lain, Alkitab mencatat kota Kapernaum, dan dia mengajar
mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Orang di kota Kapernaum menerima pengajaran Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita atas kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Tuhan Yesus pada hari-hari Sabat, bukan hanya satu hari, tapi banyak hari Sabat, Tuhan Yesus mengajar di situ. Tuhan Yesus memberitakan tentang keselamatan. Tuhan Yesus mengajar banyak orang sehingga semakin banyak orang percaya padanya. Jadi setelah Tuhan Yesus ditolak, bahkan dianiaya, bahkan hampir dibunuh, Tuhan Yesus tidak takut, tidak gentar, tetapi dia pergi ke kota lain untuk kembali mengajar tentang firman Tuhan. Nah, pelajarannya di sini adalah untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, seperti yang tadi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di ayat yang paling awal tadi kita pelajari, ayat 16, janganlah kita lalai akan hari Sabat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti teladan yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Dia setiap hari Sabat datang beribadah ke rumah Tuhan. Begitu juga kita anak-anak Tuhan pada saat ini, pada zaman ini, kita harus datang beribadah ke rumah Tuhan. Pertanyaannya adalah, lagi pandemi lause, bagaimana kami datang ke rumah Tuhan? Mama papa tidak memperbolehkan kami datang ke gereja karena di gereja ramai orang, kita sedang dalam masa pandemi. Bagaimana caranya? Inilah caranya kalian dapat beribadah di rumah masing-masing dengan menonton video rekaman ibadah kita. Kalian tetap dapat memuji Tuhan, kalian tetap dapat mendengarkan firman Tuhan, kalian tetap dapat bersama-sama keluarga kalian, teman-teman kalian beribadah kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya di hari Sabat, di hari lain kalian juga dapat beribadah kepada Tuhan dengan menonton video ibadah kita. Pelajaran yang kedua adalah ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang firman Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang gampang. Bahkan dialami oleh Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia ditolak. Bahkan ditolak oleh tetangga-tetangganya sendiri. Itu juga pasti akan terjadi pada setiap kita. Ketika kita memberitakan tentang firman Tuhan, ketika kita mengajak orang yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan suatu hal yang gampang. Pasti kita juga akan pernah mengalami penolakan. Pasti kita juga pernah akan dibenci orang lain. Itu hal yang wajar karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahkan nabi sebelum dia, yaitu tadi Nabi Elisa dan Elia juga ditolak. Tuhan Yesus sendiri juga ditolak. Maka suatu kewajaran jika kita yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus pada saat ini juga ditolak oleh dunia. Untuk anak-anak di rumah, bagaimana caranya kalian dapat mengabarkan tentang Tuhan Yesus dengan gampang adalah kalian menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalian taat pada orang tua, menuruti perkataan orang tua, menjadi teman yang baik, menjadi seorang murid yang baik, menjadi saudara yang baik. Maka dengan sikap baik kalian akan mencerminkan bahwa kalian adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang baik, yang taat. Dengan kesaksian kalian yang baik, orang-orang di sekitar kalian dapat melihat bahwa orang percaya atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang baik, orang yang teladan, orang yang dapat dicontoh. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak di rumah memiliki sifat yang nakal, karakter yang nakal, suka melawan orang tua, suka berkelahi dengan teman, dengan saudara, suka tidak mendengarkan perkataan orang tua atau guru di sekolah, maka kalian akan menjadi saksi yang buruk. Kalau kalian menjadi saksi yang buruk, orang-orang akan melihat dan mereka bilang, wah, katanya
orang Kristen, katanya anak-anak Tuhan, katanya percaya Tuhan Yesus, tapi kok masih nakal? Nah, dari kesaksian kalian yang buruk, ketika kalian memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang firman Tuhan, maka orang-orang tidak akan percaya kepada kalian. Maka dari itu, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut, anak-anak yang menjalankan firman Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kalian dapat melihat bahwa memang pengikut-pengikut Kristus adalah orang yang baik, orang yang teladan, orang yang memang layak untuk ditiru. Menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah yang terbaik, adalah jalan menuju keselamatan. Nah, hal ini saya yakin setiap anak-anak di rumah dapat melakukannya, menjadi saksi yang baik untuk Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kalian dapat menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan pelajaran yang dapat kita ambil lagi dari firman Tuhan yang tadi kita pelajari adalah kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar ketika kita ditolak, ketika kita dianiaya. Bahkan tadi seperti Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, dia tetap melayani Tuhan. Tadi Lause sudah bilang, kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, kita tidak akan mendapat celaka. Itu pasti. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terlebih lagi, kita akan selama-lamanya hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat mengerti dengan baik, dan Lause harap kalian dapat juga menjadi saksi yang baik di lingkungan kalian, seperti yang tadi Lause katakan, sehingga kalian dapat mencerminkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang taat, yang menjalankan firman Tuhan. Mari kita tutup pelajaran firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Mari. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami telah bersama-sama belajar firman. Ya Bapa, kiranya Engkau beri hikmat kepada setiap kami, agar kami tidak hanya dengan baik mendengarkan firman-Mu, tapi juga menjalankan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya ya Bapa. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke anak-anak, sampai jumpa di video ibadah kita selanjutnya. Dadah, Tuhan berkati.